Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Al Idrus dari Universitas Borneo dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi angkatan 2023. Kali ini saya akan melakukan video pembelajaran terkait tugas bahasa Indonesia terkait materi yaitu tentang teks ulasan buku. Saja kita masuk pembahasan materi terkait tugas pembelajaran bersama saya Muhammad Al Idrus. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terkait teks ulasan buku dalam memenuhi tugas bahasa Indonesia. Ya, bersama dosen pengampu kami, Ibu Siti Patona, SPD, MPD. Terdapat 3 pokok pembahasan utama yang menjadi fokus kita pada kali ini. Yang pertama adalah membangun konteks teks ulasan buku. Lalu yang kedua adalah menelusuri dan menganalisis model teks ulasan. Dan yang ketiga adalah membuat teks ulasan buku. Yang pertama-tama kita harus membahas terkait latar belakang sebagai pengantar kita untuk memasuki materi selanjutnya. Dan sebagai pemahaman kita tentunya. Jadi, mengulas buku memiliki fungsi penting untuk menambahkan kutipan dalam laporan, proposal, skripsi, tesis, disertai tugas akademisi lainnya. Ulasan buku yang kritis mendukung penambahan kutipan yang relevan dalam dokumen akademis. Paul G. Zygmunt atau seorang ahli metodologi penelitian menekankan bahwa kutipan yang baik harus mencerminkan pemahaman yang mendalam dan analisis kritis dari sumber yang digunakan. Dengan ulasan yang tepat, tentunya, penulis dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk memperkuat argumen mereka dan memberikan fondasi yang solid untuk penelitian mereka. Ulasan buku bertujuan memberikan ringkasan dan analisis kritis mengenai isi buku, gaya bahasa, kualitas, serta kelebihan dan kekurangan buku agar bisa dibandingkan dengan buku lainnya. Ulasan yang baik menyajikan informasi tentang berbagai aspek buku secara mendalam. Poin kedua adalah pokok pembahasan pertama kita, yaitu membangun teks ulasan buku. Ulasan atau teks review adalah teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa tertentu, seperti buku, artikel, karya sastra, ataupun karya seni. Ulasan ini biasanya ditulis dalam bentuk artikel dan mencakup deskripsi serta evaluasi terhadap karya tersebut. Menulis teks ulasan buku tidak hanya menguraikan isi buku, tetapi juga mengevaluasi bagaimana buku tersebut memenuhi tujuan ataupun fungsi sosialnya. Teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis, serta tanggapan personal yang kuat untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap buku tersebut. Pokok pembahasan yang kedua adalah menelusuri dan menganalisis model teks ulasan. Nah, di sini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu terkait struktur teks ulasan dan menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, yaitu struktur teks ulasan. Itu terbagi menjadi 5, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Nanti kita akan bahas terkait struktur ini lebih dalam bersamaan dengan contoh kasus, supaya meningkatkan pemahaman kita. Lalu, adalah menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama adalah menganalisis aspek penilaian. Menganalisis aspek penilaian pada teks ulasan buku berarti menilai berbagai komponen yang membentuk ulasan tersebut. Aspek-aspek yang dinilai meliputi tujuan buku, struktur buku, gaya penilaian, konteks, konten, dan konteks, serta relevansi dan manfaat. Selanjutnya adalah menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Jadi pada saat Anda menelusuri setiap tahapan dalam teks ulasan buku, Anda sudah menaruh perhatian pada formulasi bahasa. Kali ini, Anda hanya akan menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasinya. Hanya pada tahapan evaluasi, menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian, sebagaimana dapat disimak pada buku The Language of Evaluation, ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, dan buruk, objektif dan subjektif, serta setuju dan tidak setuju, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah menganalisis manfaat teks ulasan buku. Menganalisis manfaat teks ulasan buku adalah memahami bagaimana
ya, memahami bagaimana ulasan buku tersebut memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak, baik bagi pembaca, penulis, akademisi, industri, penerbit, ataupun masyarakat umum. Lalu pokok pembahasan yang ketiga adalah membuat teks ulasan buku. Jadi seorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus. Ingat, jadi seorang pengulas itu harus bisa kritis, berpikir kritis. Karena kita mengulas buku kan, jadi harus berpikir kritis seperti itu. Nah, dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, ia harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat atau pandangannya. Jadi tidak berpihak kepada siapapun. Artinya bersikap jujur. Jadi mengulas itu dengan apa adanya, sesuai dengan kritis kita, sesuai dengan pikiran kita, seperti itu. Sesuai dengan pandangan kita. Nah, jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Memang, kekurangan dapat menjadi dorongan untuk menyatakan kritik dalam ulasan. Tetapi pada saat Anda bertindak sebagai pengulas, Anda juga perlu melihat bagian-bagian positifnya untuk dikemukakan kepada halayak. Apabila memungkinkan dalam mengulas sebuah karya dari sisi negatifnya, Anda menawarkan pemikiran untuk memecahkannya. Dengan demikian, kritik yang dimukakan harus bermanfaat serta bernilai jujur, benar, dan objektif. Kritikus yang menghasilkan ulasan yang seperti itu akan disegani, dihormati, dan didengar pendapatnya, ya seperti itu. Untuk menghasilkan ulasan yang baik diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Ini untuk menghasilkan ulasan yang baik. Nah, langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Ya, kita bahas ini. Lalu adalah langkah-langkah operasional yang buat teks ulasan itu baik. Jadi ada 6 di situ. Yang pertama itu mencari buku yang diulas, ya. Lalu buku tersebut kita membacanya secara kritis. Nah, setelah itu kita membuat suatu ringkasan. Setelah kita membuat ringkasan, kita harus menentukan lagi kriteria penilaian. Lalu mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan yang terakhir adalah menulis ulasan yang dimaksud. Jadi itu adalah 6 langkah operasional buat teks ulasan itu menjadi baik. Nah, kita masuk kepada contoh teks ulasan. Nah, di sini kita dapat melihat tuh. Nah, yang pertama ini kan terdiri dari identitas, di mana di identitas itu ya merujuk pada informasi yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karya yang akan diulas. Nah, di sini kita dapat lihat identitas tersebut. Itu yang pertama terdapat judul terkait buku yang akan diulas. Lalu terdapat penulis dari buku yang akan diulas, lalu penerbit buku tersebut, lalu tahun terbit buku tersebut, lalu ada kota di mana buku tersebut diterbitkan, lalu ada total buku atau total halaman buku, lalu ada bahasa yang digunakan buku tersebut, dan sampul yang digunakan, sampul buku tersebut. Lalu kita masuk kepada bagian pertama, yaitu orientasi. Nah, orientasi ini ya adalah bagian awal dari sebuah teks ulasan yang berfungsi sebagai pengatur atau pembuka. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai karya yang akan diulas, sehingga pembaca dapat langsung memahami objek yang menjadi fokus ulasan. Lalu ke bagian 2 itu ada tafsiran isi. Nah, tafsiran isi ini adalah bagian dari teks ulasan yang berisi penjelasan mendalam mengenai isi atau konten dari karya yang akan diulas. Bagian ini merupakan inti dari teks ulasan, di mana pengulas akan memberikan analisis dan penilaian terhadap karya tersebut. Jadi kita tuh menganalisis buku ini apa, seperti itu. Lalu yang bagian selanjutnya itu adalah bagian evaluasi. Nah, jadi evaluasi adalah salah satu bagian penting pada teks ulasan. Nah, karena ya dia berfungsi untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terhadap karya yang akan diulas. Pada bagian ini, pengulas akan memberikan pendapatnya secara keseluruhan mengenai kekurangan dan kelebihan karya tersebut. Lalu bagian terakhir adalah rangkuman. Ya, rangkuman ini adalah bagian akhir pada teks ulasan yang berfungsi untuk menyimpulkan keseluruhan ya isi ulasan. Bagian ini memberikan gambaran singkat mengenai poin-poin penting yang telah dibahas sebelumnya. Terima kasih.